Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah Anda dapat menghadapi tantangan hidup dengan percaya diri? Apakah Anda merasa bahwa terkadang, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi Anda, kesulitan-kesulitan yang ada tampak tidak dapat diatasi? Hari ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana rasa percaya diri dapat mengubah hidup Anda dan membawa Anda pada apa yang Anda cari, kebahagiaan sejati. Ini bukan hanya tentang menghadapi rintangan dengan keberanian, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang lebih berharga dan memuaskan. Ketabahan hati menawarkan cermin untuk merefleksikan keberanian dan pengendalian diri. Memikirkan tentang bagaimana memiliki kepercayaan diri sangat penting untuk menghadapi tantangan apapun. Refleksi ini tidak hanya memandu kita melewati masa-masa sulit, tetapi juga membantu kita menemukan makna yang lebih besar dalam hidup. Pernahkah Anda kehilangan kepercayaan diri? Mari kita telusuri bersama bagaimana cara mendapatkannya kembali. Mulai hari ini, Anda dapat mulai hidup dengan cara yang berbeda. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan melumpuhkan impian Anda. Percayalah pada diri sendiri dan ikuti setiap langkah seperti yang saya lakukan. Saya tahu Anda juga bisa melakukannya. Kepercayaan diri lebih dari sekadar perasaan yang muncul begitu saja. Kepercayaan diri adalah sesuatu yang mendalam, yang secara langsung membentuk cara kita menjalani hidup. Kesuksesan sangat erat kaitannya dengan kepercayaan diri yang kita miliki terhadap kemampuan kita sendiri. Tanpa itu, harapan dan impian kita dapat memudar, memicu rasa takut dan keraguan. Kepercayaan diri tidak muncul begitu saja. Hal ini dibangun melalui pengetahuan diri dan penerimaan diri. Mari kita lihat lebih dekat karakteristik berharga ini dari sudut pandang filosofi Stoa. Menurut kaum Stoa, kepercayaan diri yang sejati berasal dari mengetahui dan menerima kekuatan dan kelemahan kita, dan bagaimana kita menggunakannya untuk keuntungan kita. Epictetus, salah satu guru besar Stoicisme, mengajarkan kita untuk tidak mengkhawatirkan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Sebaliknya, kita harus fokus pada apa yang berada dalam jangkauan kita, sikap, pikiran, dan tindakan kita. Hal ini memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih tangguh. Tidak ada gunanya menekankan pada apa yang berada di luar kendali kita. Kuncinya adalah melihat ke dalam, melihat apa yang salah dengan diri kita sendiri dan memperbaikinya. Keaslian adalah pilar mendasar dari kepercayaan diri. Jujur pada diri sendiri, mengetahui apa yang benar-benar kita inginkan dan yakini, membawa kedamaian batin yang luar biasa. Kejujuran ini memberi kita stabilitas, fondasi yang kuat di tengah badai kehidupan. Ketika kita melihat ke dalam diri kita dan mengenali area pertumbuhan kita juga melihat pencapaian kita dengan penuh kebanggaan. Proses pengetahuan diri dan evolusi yang terus-menerus ini memungkinkan kita untuk mengatasi keraguan, menghadapi kegagalan dan masalah dengan keberanian. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa kepercayaan diri bukan hanya teori, tetapi juga praktik. Menghadapi ketakutan, membuat keputusan yang sulit, dan hidup sesuai dengan keyakinan kita akan mengubah kepercayaan diri menjadi sesuatu yang nyata dan abadi. Mempraktikkan ide-ide ini setiap hari akan membangun kepercayaan diri yang kuat. Langkah pertama adalah memahami diri sendiri. Hal ini lebih dari sekadar analisis sederhana. Ini adalah pencarian yang mendalam untuk membangun kepercayaan diri. Melihat arti sebenarnya dari kesadaran diri dalam konteks stoikisme, bukan hanya memeriksa diri sendiri, tetapi menemukan esensi dari siapa diri kita. Ini bukan hanya tentang apa yang bisa kita lakukan, tetapi siapa kita sebenarnya. Epictetus menekankan pentingnya melihat ke dalam diri, menemukan alasan dan ketakutan sejati yang membentuk identitas kita. Kepercayaan diri yang sejati muncul dari pemahaman yang jujur dan mendalam tentang diri sendiri. Renungkanlah pentingnya mengenal diri sendiri, melampaui kekuatan dan kelemahan Anda. Penting untuk memahami bagaimana elemen-elemen ini terhubung dengan keyakinan kita yang merupakan kunci untuk menerapkan ide stoik. Filosofi stoik menekankan bahwa harga diri dan pemahaman yang sejati muncul dari menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Integrasi ini memperkuat kepercayaan diri.
Bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Pikirkan tentang reaksi awal Anda terhadap tantangan. Evaluasi apakah Anda bereaksi secara impulsif atau bertindak berdasarkan keyakinan Anda yang sebenarnya. Rasa percaya diri tumbuh dari pilihan-pilihan harian ini, di mana Anda bertindak bukan karena takut atau untuk membuat orang lain terkesan, tetapi karena Anda mengenal diri Anda sendiri dan jujur pada diri Anda sendiri. Membangun kepercayaan diri tidak terjadi dalam semalam. Hal ini dimulai dengan langkah mendasar, yaitu memahami diri sendiri. Hal ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan yang terpenting, kejujuran pada diri sendiri. Menghadapi kebenaran yang sulit tidak dapat dihindari, namun hal ini juga menghasilkan penemuan kekuatan dan kemampuan yang tidak diketahui. Ketika membenamkan diri dalam pengetahuan diri, sangat penting untuk menerima bahwa Anda tidak mengetahui segalanya dan bahwa merasa rentan adalah hal yang normal. Penerimaan ini membuka pintu bagi pengalaman baru dan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri dan memandang dunia. Mengetahui kekuatan pikiran dan keyakinan kita sangatlah penting. Bagaimana kita menafsirkan peristiwa, bagaimana kita berdialog secara internal, dan apa yang kita yakini secara mendalam berdampak pada kepercayaan diri kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah Anda dapat menghadapi tantangan hidup dengan percaya diri? Apakah Anda merasa bahwa terkadang, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi Anda, kesulitan-kesulitan yang ada tampak tidak dapat diatasi? Hari ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana rasa percaya diri dapat mengubah hidup Anda dan membawa Anda pada apa yang Anda cari, kebahagiaan sejati. Ini bukan hanya tentang menghadapi rintangan dengan keberanian, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang lebih berharga dan memuaskan. Ketabahan hati menawarkan cermin untuk merefleksikan keberanian dan pengendalian diri. Memikirkan tentang bagaimana memiliki kepercayaan diri sangat penting untuk menghadapi tantangan apapun. Refleksi ini tidak hanya memandu kita melewati masa-masa sulit, tetapi juga membantu kita menemukan makna yang lebih besar dalam hidup. Pernahkah Anda kehilangan kepercayaan diri? Mari kita telusuri bersama bagaimana cara mendapatkannya kembali. Mulai hari ini, Anda dapat mulai hidup dengan cara yang berbeda. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan melumpuhkan impian Anda. Percayalah pada diri sendiri dan ikuti setiap langkah seperti yang saya lakukan. Saya tahu Anda juga bisa melakukannya. Kepercayaan diri lebih dari sekadar perasaan yang muncul begitu saja. Kepercayaan diri adalah sesuatu yang mendalam, yang secara langsung membentuk cara kita menjalani hidup. Kesuksesan sangat erat kaitannya dengan kepercayaan diri yang kita miliki terhadap kemampuan kita sendiri. Tanpa itu, harapan dan impian kita dapat memudar, memicu rasa takut dan keraguan. Kepercayaan diri tidak muncul begitu saja. Hal ini dibangun melalui pengetahuan diri dan penerimaan diri. Mari kita lihat lebih dekat karakteristik berharga ini dari sudut pandang filosofi Stoa. Menurut kaum Stoa, kepercayaan diri yang sejati berasal dari mengetahui dan menerima kekuatan dan kelemahan kita, dan bagaimana kita menggunakannya untuk keuntungan kita. Epictetus, salah satu guru besar Stoicisme, mengajarkan kita untuk tidak mengkhawatirkan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Sebaliknya, kita harus fokus pada apa yang berada dalam jangkauan kita, sikap, pikiran, dan tindakan kita. Hal ini memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih tangguh. Tidak ada gunanya menekankan pada apa yang berada di luar kendali kita. Kuncinya adalah melihat ke dalam, melihat apa yang salah dengan diri kita sendiri, dan memperbaikinya. Keaslian adalah pilar mendasar dari kepercayaan diri. Jujur pada diri sendiri, mengetahui apa yang benar-benar kita inginkan dan yakini, membawa kedamaian batin yang luar biasa. Kejujuran ini memberi kita stabilitas, fondasi yang kuat di tengah badai kehidupan. Ketika kita melihat ke dalam diri kita dan mengenali area pertumbuhan kita, kita juga melihat pencapaian kita dengan penuh kebanggaan. Proses pengetahuan diri dan evolusi yang terus-menerus ini memungkinkan kita untuk mengatasi keraguan, menghadapi kegagalan, dan masalah dengan keberanian. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa kepercayaan diri bukan hanya teori,
tetapi juga praktik, menghadapi ketakutan, membuat keputusan yang sulit, dan hidup sesuai dengan keyakinan kita akan mengubah kepercayaan diri menjadi sesuatu yang nyata dan abadi. Mempraktikkan ide-ide ini setiap hari akan membangun kepercayaan diri yang kuat. Langkah pertama adalah memahami diri sendiri. Hal ini lebih dari sekadar analisis sederhana. Ini adalah pencarian yang mendalam untuk membangun kepercayaan diri. Melihat arti sebenarnya dari kesadaran diri dalam konteks stoikisme bukan hanya memeriksa diri sendiri, tetapi menemukan esensi dari siapa diri kita. Ini bukan hanya tentang apa yang bisa kita lakukan, tetapi siapa kita sebenarnya. Epictetus menekankan pentingnya melihat ke dalam diri, menemukan alasan dan ketakutan sejati yang membentuk identitas kita. Kepercayaan diri yang sejati muncul dari pemahaman yang jujur dan mendalam tentang diri sendiri. Renungkanlah pentingnya mengenal diri sendiri, melampaui kekuatan dan kelemahan Anda. Penting untuk memahami bagaimana elemen-elemen ini terhubung dengan keyakinan kita yang merupakan kunci untuk menerapkan ide stoik. Filosofi stoik menekankan bahwa harga diri dan pemahaman yang sejati muncul dari menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan kita. Integrasi ini memperkuat kepercayaan diri. Bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Pikirkan tentang reaksi awal Anda terhadap tantangan. Evaluasi apakah Anda bereaksi secara impulsif atau bertindak berdasarkan keyakinan Anda yang sebenarnya. Rasa percaya diri tumbuh dari pilihan-pilihan harian ini, di mana Anda bertindak bukan karena takut atau untuk membuat orang lain terkesan, tetapi karena Anda mengenal diri Anda sendiri dan jujur pada diri Anda sendiri. Membangun kepercayaan diri tidak terjadi dalam semalam. Hal ini dimulai dengan langkah mendasar, yaitu memahami diri sendiri. Hal ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan yang terpenting, kejujuran pada diri sendiri. Menghadapi kebenaran yang sulit tidak dapat dihindari, namun hal ini juga menghasilkan penemuan kekuatan dan kemampuan yang tidak diketahui. Ketika membenamkan diri dalam pengetahuan diri, sangat penting untuk menerima bahwa Anda tidak mengetahui segalanya dan bahwa merasa rentan adalah hal yang normal. Penerimaan ini membuka pintu bagi pengalaman baru dan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri dan memandang dunia. Mengetahui kekuatan pikiran dan keyakinan kita sangatlah penting. Bagaimana kita menafsirkan peristiwa, bagaimana kita berdialog secara internal, dan apa yang kita yakini secara mendalam berdampak pada kepercayaan diri kita. Mengikuti saran Epicurus, pedoman kedua adalah menemukan kedamaian dengan apa yang tidak bisa dan mengubah apa yang ada dalam jangkauan Anda. Pola pikir ini mengarah pada internalisasi yang lebih tenang, karena menerima keterbatasan dan melepaskan tekanan untuk mengendalikan segala sesuatu akan menghasilkan ketenangan yang lebih besar. Keadaan tenang ini memungkinkan Anda untuk lebih fokus pada tindakan Anda, memberi Anda kemampuan yang lebih tajam untuk menghadapi tantangan. Penerimaan tidak berarti menyerah, tetapi menemukan bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita. Kesadaran ini mendorong kita untuk menyoroti kekuatan dan kemampuan kita. Pola pikir ini membuat kita bertanggung jawab, menunjukkan bahwa bahkan ketika dihadapkan pada keniscayaan untuk tidak mengendalikan setiap aspek kehidupan, kita selalu dapat memutuskan bagaimana menanggapinya. Hal ini dapat berarti melepaskan masa lalu, mengatasi kekhawatiran tentang masa depan, dan berkonsentrasi pada masa kini. Menemukan bahwa kita tidak dapat mengubah masa lalu atau memprediksi masa depan, tetapi kita dapat memperbaiki masa kini berdasarkan tindakan kita hari ini. Mempraktikkan belas kasihan diri, terutama ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, sangat penting untuk membangun kepercayaan diri dengan menyadari bahwa setiap orang membuat kesalahan dan inilah cara kita belajar. Hal ini membantu menjaga pikiran tetap jernih dan tujuan yang jelas. Penerimaan membebaskan Anda untuk mendapatkan pengalaman baru yang mengarah pada pengalaman yang dapat mengubah citra diri dan cara Anda melihat dunia. Menerima apa yang tidak dapat diubah dan mengupayakan apa yang dapat Anda lakukan adalah cara yang ampuh untuk memperkuat rasa percaya diri. Latihan ini tidak hanya membangun kepercayaan diri,
tetapi juga kebijaksanaan dan ketenangan yang berkontribusi pada kehidupan yang lebih lengkap dan bermakna. Ketiga, fokus dengan benar berarti memperhatikan apa yang benar-benar penting dan mengabaikan yang lainnya. Filosofi Stoa menekankan bahwa kualitas hidup kita sangat dipengaruhi oleh pilihan-pilihan yang kita buat tentang di mana kita memusatkan pikiran kita. Marcus Aurelius dalam kata-kata bijaknya menyatakan bahwa hidup kita dibentuk oleh pikiran kita. Latihan rutin dan pengendalian diri sangat penting untuk memperhatikan apa yang benar-benar penting, terutama mengingat banyaknya gangguan yang ada di sekitar kita. Tetap fokus bisa menjadi tantangan, tetapi metode Stoik menawarkan panduan yang berharga dengan mengajarkan pikiran untuk menyaring informasi yang tidak perlu. Pembelajaran ini memungkinkan kita untuk berkonsentrasi secara lebih efektif pada tujuan kita yang sebenarnya dan jauh dari gangguan yang berbahaya. Dengan mengarahkan perhatian Anda pada apa yang benar-benar relevan, Anda membentuk hidup Anda dengan cara yang bermakna. Hal ini membutuhkan pilihan sadar tentang di mana harus menginvestasikan energi dan fokus Anda. Berfokus pada hal-hal yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak berkontribusi pada tujuan Anda akan menciptakan kehidupan yang lebih terpusat dan terpenuhi. Latihan yang konstan dari ketajaman dan perhatian ini menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri dan mencapai tujuan yang lebih dalam. Menemukan diri sendiri, menerima apa yang tidak dapat diubah, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting adalah pilar-pilar mendasar untuk membangun kepercayaan diri yang langgeng dan bermakna. Latihan ketabahan menawarkan pendekatan yang praktis dan efektif untuk mengembangkan rasa percaya diri yang sejati, sehingga Anda dapat menjalani kehidupan yang otentik, tangguh, dan berpusat pada diri sendiri. Mengenai gangguan, langkah pertama adalah menemukan apa yang mengalihkan perhatian Anda, seperti media sosial, kekhawatiran yang berlebihan, atau keinginan untuk menyenangkan semua orang. Setelah Anda mengenali gangguan-gangguan ini, ambil langkah konkret untuk mengurangi dampaknya. Hal ini dapat mencakup periode tanpa menggunakan teknologi atau praktik mengatakan tidak pada komitmen yang tidak sejalan dengan keyakinan Anda. Selain itu, tingkatkan fokus Anda melalui latihan seperti meditasi, cara yang sangat baik untuk melatih pikiran Anda untuk berkonsentrasi pada saat ini. Dengan memutuskan setiap hari apa yang benar-benar perlu dilakukan dan mempertahankan fokus ini, Anda menetapkan tujuan untuk setiap tindakan, memperkuat kepercayaan diri Anda saat hidup sesuai dengan keyakinan Anda. Ingat, fokus bukan hanya sebuah keterampilan, tetapi gaya hidup yang didedikasikan untuk memperhatikan hal-hal yang esensial dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Dan sekarang di tengah-tengah video ini, selamat mencari peningkatan pribadi. Saya akan sangat berterima kasih jika Anda mau berbagi pemikiran Anda dalam komentar, karena hal ini berkontribusi pada pertumbuhan saluran saya. Jika Anda tidak tahu apa yang harus dikatakan, cukup tuliskan, kepercayaan diri adalah kuncinya, untuk memberitahu saya bahwa Anda telah berhasil sejauh ini. Jangan lupa untuk berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak konten seperti ini. Rekomendasi keempat, mari kita bicarakan sesuatu yang esensial, meningkatkan stamina Anda. Mengembangkan daya tahan bukanlah sesuatu yang Anda ketahui sejak lahir. Ini adalah keterampilan yang Anda bangun dari waktu ke waktu. Dalam Stoicism, ini bukan hanya tentang bertahan dalam masa-masa sulit, tetapi mengubah tantangan menjadi peluang untuk berkembang. Seperti yang dikatakan Seneca, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda menghadapinya yang mengungkapkan esensi sejati Anda. Dalam Stoicism, sangat penting untuk menghadapi setiap kesalahan sebagai pelajaran tersembunyi dan belajar darinya. Alih-alih membiarkan diri Anda terpuruk pada saat-saat sulit, pikirkan tentang apa yang dapat diajarkan oleh situasi ini kepada Anda. Pendekatan ini mengubah setiap rintangan menjadi batu loncatan menuju kinerja yang lebih baik dan membantu memperkuat Anda dalam menghadapi kesulitan. Menjadi tangguh bukan hanya tentang melewati masa-masa sulit, namun juga tentang belajar untuk mendapatkan yang terbaik dari setiap tantangan.
praktik ketangguhan sehari-hari dapat diwujudkan dalam berbagai cara, mulai dari menangani tugas yang tertunda hingga menghadapi tantangan besar, seperti mengatasi kerugian. Dalam setiap situasi, terapkan pola pikir tabah. Yang penting bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Menghadapi tantangan dengan percaya diri, menyadari bahwa setiap situasi sulit adalah kesempatan untuk berkembang, adalah esensi dari ketabahan. Menjadi tangguh juga berarti menerima kompleksitas kehidupan, menyadari bahwa hidup ini tidak selalu sederhana atau adil. Menyadari bahwa tantangan adalah bagian dari perjalanan bukan berarti menyerah, tetapi menyadari bahwa kita cukup kuat untuk menghadapinya. Berpikir jangka panjang, melihat kesulitan sebagai peluang untuk pertumbuhan di masa depan adalah bagian penting dari ketabahan yang tabah. Ketika Anda menghadapi masalah, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari hal ini? Setiap rintangan membawa pelajaran dan ketangguhan dibangun dengan mengubah pelajaran ini menjadi kekuatan dari dalam. Hal ini dapat berupa sesuatu yang sederhana, seperti menghadapi frustrasi di tempat kerja, atau sesuatu yang lebih besar seperti kehilangan yang signifikan. Dalam kedua kasus tersebut, ketahanan terletak pada menemukan makna dan pertumbuhan dalam kesulitan. Melatih rasa syukur adalah alat yang sangat berharga untuk mengembangkan ketangguhan. Berfokus pada apa yang Anda miliki, bukan pada apa yang hilang, akan membantu Anda mempertahankan sikap positif, bahkan di masa-masa sulit. Rasa syukur mengubah masalah menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ketika Anda mengenali hal-hal kecil yang membuat perbedaan pada hari Anda, perspektif Anda akan berubah. Dan hal ini akan memperkuat ketahanan Anda. Memiliki dukungan dari orang lain dan menjadi bagian dari komunitas yang memahami dan mendukung sangatlah penting. Koneksi mengangkat semangat Anda dan menawarkan dukungan penting di masa-masa sulit. Ingat, Anda tidak menghadapi tantangan sendirian. Memiliki orang-orang di sisi Anda yang bersedia mendengarkan dan mendukung akan membuat perbedaan besar. Berlatih untuk tabah adalah komitmen yang terus-menerus untuk berkembang. Ini berarti menghadapi setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, sebagai kesempatan untuk belajar tentang diri Anda dan dunia di sekitar Anda. Pola pikir ini membantu Anda menerima fluktuasi kehidupan, percaya bahwa Anda dapat mengatasinya, dan berhasil meskipun ada rintangan apapun. Bagaimana Anda dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Pikirkan tentang situasi yang Anda hadapi setiap hari. Bisa berupa masalah di tempat kerja, pertengkaran di rumah, atau bahkan tugas yang Anda tunda. Pandanglah setiap situasi ini sebagai kesempatan untuk berkembang. Tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari hal ini? Atau, bagaimana saya bisa mengubah situasi ini menjadi sesuatu yang positif? Ketabahan yang tabah juga berarti menerima bahwa hidup ini tidak linear. Ada pasang surut, saat-saat suka dan duka, dan itu semua adalah bagian dari proses. Menerima kompleksitas hidup dan menyadari bahwa hidup tidak selalu sederhana atau adil adalah hal yang krusial. Ketika Anda dihadapkan pada sebuah tantangan, jangan melihatnya sebagai sebuah akhir, tetapi sebagai sebuah awal. Awal dari sesuatu yang baru yang dapat mengajari Anda, menguatkan Anda, dan membuat Anda tumbuh. Cara praktis untuk memperkuat pola pikir ini adalah melalui meditasi dan refleksi. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk merenungkan tindakan Anda, reaksi Anda, dan apa yang telah Anda pelajari dari setiap situasi. Hal ini membantu menciptakan kebiasaan evaluasi diri dan pertumbuhan yang konstan. Tip lainnya adalah membuat buku harian rasa syukur. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Hal ini tidak hanya mengubah perspektif Anda, tetapi juga mengingatkan Anda akan hal-hal baik, bahkan pada hari-hari yang sulit. Ini adalah latihan yang sederhana namun ampuh. Sebagai rangkuman, ketabahan adalah alat yang ampuh untuk mengatasi kesulitan. Hadapi tantangan, pelajari dari tantangan tersebut dan gunakan pembelajaran itu untuk tumbuh. Hal ini akan membuat Anda lebih aman, lebih tangguh, dan siap menghadapi apapun yang menghadang. Dan jangan lupa bahwa rasa syukur dan koneksi adalah hal yang mendasar dalam proses ini.
Keduanya memberi Anda kekuatan dan mengingatkan Anda bahwa Anda tidak sendirian. Latihan terus-menerus dari tindakan-tindakan ini adalah apa yang akan membuat Anda mengembangkan ketabahan yang benar-benar tabah. Dalam nasihat kelima, kita melihat bagaimana menjadi rendah hati sangatlah penting. Dalam mencari kepercayaan diri, kita dapat dengan mudah jatuh ke dalam perangkap kesombongan, tetapi kepercayaan diri yang sejati tidak membutuhkan kesombongan. Menjadi rendah hati adalah kualitas yang sangat penting, yang sangat dihargai dalam filosofi Stoa. Epikurus menunjukkan bahwa dengan meyakini bahwa kita mengetahui segalanya, kita menutup diri untuk mempelajari hal-hal baru. Kerendahan hati membuka jalan untuk terus belajar, meningkatkan kemampuan diri, dan menjalin hubungan yang sejati dengan orang lain. Pilihan antara kerendahan hati dan kesombongan bukanlah tentang kelemahan dan kekuatan. Ini adalah tentang mengenali batas-batas kita dan menghargai pengetahuan kita sendiri dan orang lain. Orang yang rendah hati memahami bahwa tidak peduli seberapa banyak yang mereka ketahui atau seberapa terampilnya mereka, selalu ada ruang untuk belajar dan tumbuh. Epikurus mengingatkan kita bahwa menjadi rendah hati bukan berarti merendahkan diri sendiri, tetapi memiliki visi yang jelas tentang nilai diri sendiri tanpa bersikap egosentris. Mempraktikkan kerendahan hati setiap hari bisa menjadi tantangan, terutama dalam masyarakat yang seringkali lebih menghargai penampilan daripada pencapaian yang signifikan. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, menghargai pendapat yang berbeda, dan menerima bahwa kita tidak selalu benar adalah praktik-praktik yang mendasar. Ketika mencapai kesuksesan, sangat penting untuk memberikan penghargaan kepada orang lain juga, mengakui bahwa setiap orang yang kita temui memiliki pengetahuan dan pengalaman yang unik. Meningkatkan kerendahan hati akan memperkuat kepercayaan diri Anda dengan cara yang stabil dan bertahan lama, membuat Anda lebih mudah menerima, menarik, dan fleksibel sehingga Anda mendapatkan rasa hormat dan kekaguman. Menjadi benar-benar rendah hati tidak hanya berkontribusi pada evolusi pribadi Anda, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan interpersonal Anda. Menjadi rendah hati juga berarti melihat dan merayakan kemenangan dan kualitas orang lain. Sikap ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat, tetapi juga memperkuat gagasan bahwa setiap orang membawa sesuatu yang unik dan berharga. Perspektif ini memperkaya pandangan kita tentang keragaman dan menunjukkan bahwa kesuksesan seseorang tidak mengurangi nilai orang lain. Bersikap rendah hati berarti mengakui bahwa kita tidak memiliki semua jawaban, dan terkadang kita membutuhkan bimbingan dari orang yang lebih berpengalaman atau berpengetahuan luas. Sikap ini bukanlah kelemahan melainkan kekuatan. Bersikap terbuka untuk belajar dari orang lain dan berkolaborasi akan memperkuat hubungan kita dan mendorong pertumbuhan pribadi kita. Kerendahan hati juga menuntun kita untuk merenungkan tindakan kita, mengenali ketika kita salah dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan kita. Kejujuran terhadap diri kita sendiri merupakan hal yang mendasar bagi pengembangan diri. Pendekatan yang jujur ini berkontribusi dalam membangun kepercayaan diri yang sejati, berdasarkan pemahaman yang tulus akan kemampuan dan keterbatasan kita. Kerendahan hati juga mencakup rasa syukur atas apa yang kita miliki, atas hubungan dengan teman dan keluarga, dan atas kesempatan yang ditawarkan kehidupan kepada kita. Perasaan ini membuat kita tetap terhubung dengan orang lain dan dengan dunia di sekitar kita, memperkuat rasa memiliki kita terhadap komunitas yang lebih besar. Mengembangkan kerendahan hati sangat penting untuk membangun kepercayaan yang langgeng, karena hal ini memungkinkan kita untuk menghargai diri kita sendiri tanpa jatuh ke dalam perangkap kesombongan. Kerendahan hati mendorong kita untuk terus belajar dari orang-orang di sekitar kita dan memandu kita untuk memperlakukan semua orang dengan hormat dan integritas. Memupuk kerendahan hati tidak hanya membuat kita menjadi orang yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada dunia yang lebih suportif, saling menghormati, dan saling terhubung. Pada poin ke-6, kita akan membahas tentang hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi Anda. Untuk memiliki kepercayaan diri yang sejati dan langgeng, tidak cukup hanya dengan memahami keyakinan dasar Anda. Anda perlu memasukkannya ke dalam tindakan sehari-hari.
Epicurus mengatakan bahwa berbicara tentang melakukan hal yang benar saja tidak cukup. Anda harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Anda. Nilai-nilai pribadi Anda seperti kompas, memandu keputusan Anda dan membentuk arah hidup Anda. Menemukan nilai-nilai ini adalah langkah pertama. Nilai-nilai itu bisa berupa kejujuran, kesetiaan, keberanian, kebaikan. Langkah selanjutnya adalah hidup dengan nilai-nilai ini. Bertindak dan berbicara secara konsisten dengan keyakinan Anda. Hidup dengan integritas memang sulit, terutama ketika tekanan eksternal mencoba mengalihkan Anda dari keyakinan Anda. Namun setiap kali Anda memilih untuk tetap setia pada diri sendiri, bahkan ketika jalan keluar yang mudah menggoda, Anda memperkuat citra diri Anda dan menunjukkan pentingnya keyakinan Anda. Menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai Anda membutuhkan langkah-langkah kecil setiap hari. Jika kejujuran penting bagi Anda, selalu lakukan kebenaran, bahkan ketika itu sulit. Jika kebaikan adalah hal yang utama bagi Anda, bersikaplah baik dalam interaksi sehari-hari. Komitmen harian ini akan memperkuat kepercayaan diri Anda dan membangun citra diri Anda yang otentik. Dengan membantu orang lain dan mempraktikkan tindakan kebaikan, bahkan ketika tidak ada yang melihat, Anda akan menjadi orang yang Anda cita-citakan. Mengikuti nilai-nilai Anda adalah sebuah proses yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir. Wajar jika Anda melakukan kesalahan, namun yang terpenting adalah mengenali kesalahan tersebut dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Mendefinisikan dan mengikuti nilai-nilai Anda tidak hanya membangun kepercayaan diri Anda, tetapi juga membuat Anda menjadi panutan bagi orang lain. Konsistensi antara apa yang Anda katakan dan apa yang Anda lakukan tidak hanya memberikan kedamaian batin, tetapi juga memperkuat kepercayaan orang lain terhadap Anda. Hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda juga berarti bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan Anda. Menunjukkan dedikasi pada nilai-nilai Anda, termasuk menerima tanggung jawab atas kesalahan Anda, dan melakukan koreksi yang diperlukan. Secara teratur, merefleksikan pilihan Anda akan memastikan bahwa Anda selaras dengan nilai-nilai Anda, mendorong pertumbuhan dan pengembangan diri yang berkelanjutan. Mengetahui dan hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi, Anda tidak hanya membangun kepercayaan diri yang tulus, tetapi juga memberikan kehidupan yang penuh dengan tujuan dan makna. Bertindak sesuai dengan keyakinan Anda tidak hanya berdampak pada kehidupan Anda sendiri, tetapi juga secara positif memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Keaslian dan komitmen yang terus-menerus terhadap nilai-nilai Anda merupakan hal yang mendasar bagi kepercayaan yang sejati dan langgeng. Ingatlah, hidup dengan integritas itu menantang. Setiap keputusan kecil sangat berarti. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Anda membangun fondasi kepercayaan yang kuat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kehidupan Anda, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Jujurlah pada diri Anda sendiri, selalu. Itulah yang terpenting. Rekomendasi ketujuh berkaitan dengan praktik syukur setiap hari, yang sangat penting untuk ketabahan dan membangun kepercayaan diri. Ini bukan hanya tentang mengenali berkat-berkat yang besar, tetapi juga menghargai momen-momen kecil yang memberi makna dalam hidup. Marcus Aurelius mengatakan bahwa ketika Anda bangun tidur, pikirkanlah tentang keistimewaan hidup, bernapas, berpikir, dan menikmati cinta. Mulailah setiap hari dengan membuat daftar 3 hal sederhana yang Anda syukuri, seperti hari yang cerah, secangkir kopi yang nikmat, atau senyuman orang yang Anda cintai. Hal ini akan mengalihkan fokus Anda dari apa yang kurang kepada apa yang telah Anda miliki, menciptakan pola pikir yang positif. Bersyukur juga berarti mengakui upaya orang lain, menghargai dukungan dan kebaikan teman, keluarga, dan bahkan orang asing. Mengekspresikan rasa syukur akan memperkuat hubungan dan menciptakan jaringan dukungan di sekitar Anda. Bagian dari rasa syukur adalah belajar untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai hambatan. Pada poin ke-8, kita akan membahas tentang pentingnya merangkul pembelajaran dan keingintahuan.
Keyakinan dalam belajar dan rasa ingin tahu tumbuh saat Anda memperluas pengetahuan dan mengembangkan keterampilan. Pendekatan Stoik untuk belajar tidak terbatas pada pengejaran akademis. Ini tentang mempertahankan rasa ingin tahu yang konstan tentang dunia dan diri Anda sendiri. Epikurus mengatakan bahwa hanya orang yang berpendidikan yang bebas. Berkomitmenlah untuk mempelajari sesuatu yang baru setiap hari, entah itu fakta menarik, keterampilan praktis, atau perspektif baru. Proses pembelajaran yang terus-menerus ini membuat pikiran Anda tetap aktif dan terlibat, sehingga lebih mudah untuk beradaptasi dengan situasi baru. Keingintahuan juga berarti terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda, berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dan keyakinan yang beragam. Hal ini tidak hanya memperluas pemahaman Anda, tetapi juga menumbuhkan empati dan rasa hormat terhadap keragaman. Pencarian untuk belajar terus berlanjut sepanjang hidup. Selalu ada hal baru yang bisa ditemukan, dan setiap pengetahuan berkontribusi pada kepercayaan diri dan kebijaksanaan Anda. Tetaplah ingin tahu, terbuka untuk terus belajar, dan kembangkan pola pikir yang menghargai perluasan pengetahuan sebagai alat penting untuk membangun rasa percaya diri. Berlatihlah untuk bersyukur, setiap hari akan mengubah cara pandang Anda terhadap kehidupan. Ini bukan hanya tentang momen-momen besar, tetapi juga tentang hal-hal kecil yang seringkali luput dari perhatian. Bagaimana jika Anda memulai hari dengan memikirkan tentang keistimewaan hidup, bernapas, berpikir, dan mencintai? Marcus Aurelius telah mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal sederhana ini. Buatlah daftar 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Hari yang indah, secangkir kopi yang membuat Anda nyaman, senyuman dari seseorang yang Anda cintai. Latihan ini mengalihkan fokus Anda dari apa yang tidak Anda miliki ke apa yang sudah Anda miliki, menciptakan pola pikir yang lebih positif. Bersyukur juga melibatkan pengakuan atas upaya orang lain. Hargai dukungan dan kebaikan teman, keluarga, dan bahkan orang asing. Ketika Anda mengungkapkan rasa syukur, Anda memperkuat hubungan Anda dan membangun jaringan pendukung di sekitar Anda. Selain itu, belajar untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang juga sangat penting. Pada rekomendasi ke-8, mari kita bicara tentang merangkul pembelajaran dan keingintahuan. Rasa percaya diri datang dengan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Pandangan Stoik tentang pembelajaran melampaui ruang kelas. Ini tentang mempertahankan rasa ingin tahu yang konstan tentang dunia dan diri Anda sendiri. Epikurus mengatakan bahwa hanya orang yang berpendidikan yang bebas. Buatlah komitmen untuk mempelajari sesuatu yang baru setiap hari, entah itu fakta yang menarik, keterampilan praktis, atau perspektif baru. Proses pembelajaran yang terus-menerus ini akan membuat pikiran Anda tetap aktif dan siap menghadapi situasi baru. Keingintahuan berarti terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda, berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan keyakinan. Hal ini akan memperluas pemahaman Anda, mendorong empati dan rasa hormat terhadap keragaman. Ingatlah bahwa pencarian untuk belajar itu berkelanjutan. Selalu ada hal baru yang bisa ditemukan, dan setiap pengetahuan baru akan memperkuat kepercayaan diri dan kebijaksanaan Anda. Tetaplah ingin tahu dan terbuka untuk terus belajar. Hargai perluasan pengetahuan sebagai alat fundamental untuk membangun kepercayaan diri Anda. Kaum Stoa menunjukkan bahwa pencarian pengetahuan tidak pernah berakhir. Kita tidak boleh berpuas diri, kita harus selalu mencari ide dan pengalaman baru yang memperkaya hidup kita. Rasa ingin tahu bukan hanya tentang mencari jawaban, namun juga tentang menjaga pikiran tetap terbuka, siap untuk menantang keyakinan kita dan merangkul perspektif baru. Rasa ingin tahu menuntun kita untuk keluar dari zona nyaman, menghadapi hal-hal yang tidak diketahui dengan keberanian dan tekad, menjelajahi lebih jauh dari apa yang sudah kita ketahui. Keingintahuan mendorong kita untuk tidak menerima apa yang diberikan, tetapi untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, untuk memahami dunia dan diri kita sendiri dengan lebih baik. Belajar dalam pandangan Stoa adalah proses penemuan dan peningkatan diri yang berkelanjutan. Hal ini mendorong kita untuk mempertanyakan keyakinan dan asumsi kita sendiri,
selalu mencari cara untuk meningkatkan diri. Merangkul pembelajaran dan keingintahuan sangat penting untuk menjalani hidup yang penuh dan bermakna menurut prinsip-prinsip Stoa. Sikap ini menjaga kerendahan hati, penerimaan, dan keterbukaan kita terhadap semua kemungkinan yang ditawarkan kehidupan. Dengan bertahan dalam pencarian untuk belajar dan menjaga api keingintahuan tetap menyala, kita mencapai potensi penuh kita, hidup dengan kebijaksanaan dan kejelasan tujuan. Di akhir penjelajahan kami menyadari bahwa mengingat prinsip-prinsip Stoa seperti memegang peta di dunia yang kacau, sangat penting untuk menerapkan ajaran-ajaran ini untuk mengembangkan kepercayaan diri yang sejati dan langgeng. Kita berbicara tentang kepercayaan diri, pengetahuan diri, dan penerimaan yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan tenang. Jujur pada diri sendiri, memupuk kerendahan hati, dan melatih rasa syukur adalah pilar penting yang mendorong pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan emosional kita. Prinsip-prinsip ini seperti fondasi yang kokoh yang membantu kita menghadapi pasang surutnya kehidupan, membawa ketangguhan dan optimisme. Ketika kita fokus pada apa yang ada dalam kendali kita dan mengobarkan api pembelajaran yang terus-menerus, kita berkomitmen untuk terus melakukan perjalanan penemuan dan peningkatan diri. Hal ini membuat kita lebih sadar akan tindakan dan keputusan kita, memandu kita untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai terdalam kita. Bersyukur adalah salah satu pilar utama ini, sebuah praktik yang memungkinkan kita untuk menemukan kepuasan dalam setiap momen kehidupan. Menurut Stoicism, rasa syukur adalah alat yang ampuh untuk menumbuhkan ketenangan dan kesejahteraan emosional. Terlepas dari tantangan yang kita hadapi, mempraktikkan rasa syukur akan menuntun kita untuk melihat dan menghargai berkat-berkat, baik yang besar maupun yang kecil, yang mengalir dalam hidup kita. Hal ini mengajak kita untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, daripada meratapi apa yang kurang, menemukan keindahan dan makna pada saat-saat yang paling menantang, dan dalam detail-detail sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah inti dari latihan ini. Hadiah-hadiah kecil yang sering terlupakan dalam kesibukan sehari-hari dapat membawa sukacita dan kenyamanan jika kita belajar untuk menghargainya. Rasa syukur juga memungkinkan kita untuk mengembangkan pola pikir yang positif, menghadapi tantangan dengan kekuatan dan ketangguhan, berfokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang tidak kita miliki, membantu kita mengatasi rintangan dan menemukan solusi kreatif untuk masalah kita. Selain itu, rasa syukur menghubungkan kita dengan cara yang bermakna dengan orang lain, menciptakan empati dan membangun hubungan yang mendalam dan bermakna yang berakar pada saling menghargai. Latihan ini membantu kita untuk menjalani hidup yang lebih penuh dan lebih bermakna, penuh dengan sukacita, kedamaian, dan kepuasan batin. Hal ini membebaskan kita dari siklus ketidakpuasan dan keinginan yang terus-menerus, sehingga memungkinkan kita untuk menemukan kebahagiaan pada saat ini, tepat di mana kita berada. Mempraktikkan rasa syukur setiap hari akan mengubah hidup kita, memberikan kedamaian dan kepuasan yang lebih besar dalam semua pengalaman kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah Anda dapat menghadapi tantangan hidup dengan percaya diri? Apakah Anda merasa bahwa terkadang, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi Anda, kesulitan-kesulitan yang ada tampak tidak dapat diatasi? Hari ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana rasa percaya diri dapat mengubah hidup Anda dan membawa Anda pada apa yang Anda cari, kebahagiaan sejati. Ini bukan hanya tentang menghadapi rintangan dengan keberanian, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang lebih berharga dan memuaskan. Ketabahan hati menawarkan cermin untuk merefleksikan keberanian dan pengendalian diri. Memikirkan tentang bagaimana memiliki kepercayaan diri sangat penting untuk menghadapi tantangan apapun. Refleksi ini tidak hanya memandu kita melewati masa-masa sulit, tetapi juga membantu kita menemukan makna yang lebih besar dalam hidup. Pernahkah Anda kehilangan kepercayaan diri? Mari kita telusuri bersama bagaimana cara mendapatkannya kembali. Mulai hari ini, Anda dapat mulai hidup dengan cara yang berbeda. Jangan biarkan keraguan dan ketakutan melumpuhkan impian Anda.
Percayalah pada diri sendiri dan ikuti setiap langkah seperti yang saya lakukan. Saya tahu Anda juga bisa melakukannya. Kepercayaan diri lebih dari sekadar perasaan yang muncul begitu saja. Kepercayaan diri adalah sesuatu yang mendalam, yang secara langsung membentuk cara kita menjalani hidup. Ketika membangun kepercayaan diri melalui ketabahan, sangat penting untuk mempraktikkan daya tahan, kerendahan hati, dan rasa syukur. Hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan merangkul pembelajaran yang berkelanjutan adalah hal yang mendasar. Prinsip-prinsip ini memandu kita menuju kehidupan yang tangguh dan memuaskan, di mana tantangan dilihat sebagai peluang dan setiap saat adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ingatlah, untuk mengikuti nilai-nilai pribadi Anda sangat penting untuk membangun kepercayaan diri yang sejati dan kuat. Hal ini memandu dan memberi makna pada kehidupan yang mengarah pada peningkatan diri dan berdampak positif pada orang lain. Mendedikasikan diri Anda pada nilai-nilai ini akan membawa Anda pada kehidupan yang bermakna dan penuh percaya diri. Kepercayaan diri yang sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, yang berakar pada prinsip-prinsip tabah yang kami anut dan jalani setiap hari. Dedikasi inilah yang membuat kita tangguh dan memandu kita menuju kehidupan yang penuh dan memuaskan. Jika video ini beresonansi dengan Anda, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jika menurut Anda video ini dapat membantu orang lain, jangan lupa untuk memberikan tanda suka dan bagikan kepada teman dan keluarga Anda yang juga sedang berjuang untuk mendapatkan kepercayaan diri. Bantu sebarkan informasi ini agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari konten ini. Jika Anda belum berlangganan, daftar sekarang juga. Video baru yang saya pilihkan untuk Anda sedang tayang